الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله تعالى عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر عند البيت مضطجعا بين رجلين إذ آتاه جبريل وميكائيل ومعهما ملك آخر فاحتملوا حتى جاءوا به زمزم فاستلقوا على ظهره فتولاه منهما جبريل وفي رواية فرج سقف بيتي فنزل جبريل فشق من سفلة النحر إلى أسفل بطنه ثم قال جبريل لميكائيل ائتني بطست من ماء زمزم كيما أطهر قلبه وأشرح صدره فاستخرج قلبه فغسله 3 مرات ونزع ما كان به من أذى واختلف إلى ميكائيل بصلاة 9 من ماء زمزم ثم أتي بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا ففرغه في صدره ومحلما وعلما ويقينا وإسلاما ثم أطبقه ثم ختم بين كتفيه بخاتم النبوة إلى آخر الرواية. Ahlul majlis, wahai sekalian hamba Allah, wahai umatnya Rasulullah SAW. Majlis peringatan Isra dan Mi'raj junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan dilaksanakan pada malam hari ini di masjid ini yang sama-sama dimuliakan Allah dan dirahmatinya. Ketahuilah sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'rajnya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada ketika baginda Rasul di saat itu berada di suatu tempat yang disebut dengan Hijr, bangunan yang terletak di samping Ka'bah yang bentuknya setengah melingkar dan terbuka di antara 2 sisinya, kiri dan kanannya. Itu disebut adalah Hijr Ismail. Di ketika itu Rasulullah sedang berbaring di antara 2 orang laki-laki. Siapa laki-laki tersebut? Pertama adalah pamanda Rasulullah sendiri yang bernama Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Dan yang satunya lagi adalah sepupu beliau yang bernama Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada malam hari itu Rasulullah dalam keadaan berbaring di antara pamanda beliau dan sepupu beliau sendiri. Maka turunlah malaikat Jibril beserta malaikat Mikail diikuti dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Untuk apa? Yaitu ialah untuk melaksanakan perintah dan tugas daripada Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kekasihnya Rasulullah diperjalankan pada malam hari itu dari Masjidil Haram, yaitu ialah Makkah Al-Mukarramah, menuju Masjid Al-Aqsa, yaitu ialah yang berada di Palestina. Kemudian sesudah itu dinaikkan Rasulullah menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci untuk bertemu kepada Allah, menyaksikan zat Allah. Kemudian turun lagi pada malam hari itu dengan membawa perintah, kewajiban, kefarduan salat kepada beliau dan untuk kita semua. Kemudian kembali lagi menuju Makkah Al-Mukarramah. Sebelum Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan, malaikat Jibril terdahulu. Malaikat Jibril terlebih dahulu membawa Rasulullah ke dekat dan ke tepi sumur Zamzam.
Setelah Rasulullah berada di dekat dan di tepi sumur Zam-Zam, maka malaikat Jibril meminta Rasulullah untuk berbaring di sana. Setelah Rasulullah berbaring di sana, maka malaikat Jibril meminta bantuan dengan malaikat Mikail untuk membawakan dan menyiapkan 3 wadah yang terisi dengan air Zam-Zam. Disiapkanlah 3 wadah itu oleh malaikat Mikail untuk apa? Karena malaikat Jibril mendapat tugas dan perintah dari Allah untuk membersihkan dan mensucikan hati Rasulullah SAW. Maka dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril membedah dada Rasulullah, kemudian mengeluarkan hati Rasulullah serta membasuh dan mensucikannya sebanyak 3 kali. Setelah hati itu dibersihkan daripada segala penyakit-penyakit, kotoran-kotoran yang ada di dalam hati itu, maka hati itu dikembalikan ke dalam dadanya Rasulullah. Sebelum ditutup dada Rasulullah terlebih dahulu, hati Rasulullah dipenuhi dengan keimanan yang sempurna kepada Allah dan diisi dengan sifat-sifat yang mulia, sifat sabar, sifat tidak pemarah, ilmu yang dalam, keyakinan yang mantap, penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah dada Rasulullah ditutup kembali oleh malaikat Jibril, dan sesudah terlaksana pembersihan hati Rasulullah, maka malaikat Jibril memberikan tanda cap yang disebut adalah khatamun nubuwah yang terdapat di antara 2 pundak Rasulullah SAW. Yang mana khatamun nubuwah itu adalah merupakan cap tanda bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Bertuliskan di sana Allahu wahdah, Allah yang Maha Esa. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang setara yang sepadan bagi Allah. Muhammadun abduhu wa rasuluh, Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Tawajjah haitsu syi'ta, menghadaplah engkau kemanapun hai Muhammad, fa innaka mansur, maka sesungguhnya engkau selalu mendapatkan pertolongan daripada Allah. Di sini memberikan petunjuk dan isyarat kepada kita mengapa hati Rasulullah dibersihkan. Padahal Rasul adalah orang yang mulia, padahal Rasul adalah orang yang luar biasa, mendapat keistimewaan daripada Allah. Yang pada inti hakikatnya Rasul adalah orang yang mulia, hatinya bersih, hatinya suci sebelum disucikan. Tetapi mengapa hati Rasul disucikan? Artinya petunjuk kepada kita semua. Rasul yang mulia dibersihkan hatinya, apalagi kita sebagai manusia biasa yang tidak terlepas daripada kesalahan dan kehilapan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, terlebih utama untuk membersihkan hati kita masing-masing. Alasannya apa hati itu dibersihkan? Karena hati itulah yang senantiasa dipandang, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menentukan kemuliaan seseorang atau tidaknya di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak menilai rupa kita, Allah tidak menilai jasmaniah kita, Allah tidak menilai lahiriah kita. Yang dinilai Allah di dalam menentukan kemuliaan diri kita, yaitu ialah apa yang ada di dalam hati kita. Sifat apa yang menguasai hati kita, itulah hakikatnya sesungguhnya diri kita di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun.
Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami, kata Allah, akan mengisi dan memenuhkan penghuni neraka jahanam, yang mana kebanyakan penghuni neraka jahanam adalah golongan jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimanakah yang kelak akan dijadikan Allah sebagai penghuni neraka jahanam, dicampakkan Allah, dimasukkan Allah ke dalam jurang siksanya. Ciri-ciri tanda mereka yang pertama yaitu lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hati mereka dipenuhi dengan kejahilan. Jahil apa? Jahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika ingin terlepas kita daripada siksa Allah, terlepas daripada azab Allah, maka hendaklah yang pertama kita membersihkan hati kita, menjauhkan hati kita daripada sifat kejahilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita isi hati kita dengan al-ilmu billah, adalah ilmu kepada Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada bedanya kita dengan hewan ataupun binatang kalau enggak ada iman di dalam hati kita. Iman inilah yang mengantarkan kita wafat dalam keadaan beriman. Iman inilah yang menjadikan kubur kita terang. Iman inilah yang menjadikan kubur kita luas. Iman inilah yang menjadikan harumnya kita setelah kita berpulang ke rahmatullah. Iman inilah yang menaungi kita daripada panasnya padang mahsyar. Iman inilah yang menjadikan kita selamat ketika meniti jembatan jalan yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Iman inilah yang menyelamatkan kita daripada api neraka, dan iman jualah yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga serta bertemu kepada Allah, memandang kepada zat Allah yang maha suci adanya. Iman itu apa? Yaitulah keyakinan di dalam hati kita bahwa tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam makna ketuhanan bahwa Allah lah yang disembah dengan sebenar-benarnya, artinya bahwa Allah lah yang maha kaya. Arti maha kaya tiada berhajat kepada siapapun dan apapun, bahkan seluruh makhluk Allah termasuk kita selalu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah maha kaya, adapun kita adalah fakir, selalu memerlukan Allah, berhajat kepada Allah. Kita tidak memiliki apa-apa pada hakikat sesungguhnya, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa terkecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah tidak ada yang bisa kita lakukan. Tanpa pertolongan Allah tidak ada yang bisa kita perbuat. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa melakukan dan berbuat apa-apa. Maka dengan pertolongan Allah jualah kita dapat melaksanakan dan melakukan amal ibadah kebaikan dan kebajikan. Maka hakikatnya seluruh kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan itu semata-mata daripada pertolongan Allah, milik Allah, dan kembali kepada Allah. Kemudian di dalam makna keimanan ini juga pun hendaknya kita selalu di dalam kehidupan kita mengingat dan merasakan bahwa kita selalu dipandang Allah, dilihat Allah, diperhatikan Allah, disaksikan Allah, dan diketahui Allah. Seluruh tindakan amal perbuatan kita, baik yang kita lakukan secara nyata ataupun yang tersembunyi, baik yang kita ucapkan di lidah ataupun yang terlintas tergeletek di dalam hati kita, semua dipandang Allah, semua diketahui Allah, semua tidak ada yang terlewatkan di dalam pandangan Allah dan di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah di dalam hidup ini kita mengingat akan nikmat Allah. Fadhkuru ala Allah la'allakum tashkurun. Perbanyaklah mengingat nikmat Allah agar kita selalu bersyukur kepada Allah, agar hati kita selalu bertambah iman kepada Allah, agar hati kita timbul rasa cinta kepada Allah,
Karena apa? Ciri daripada orang yang beriman itu hatinya cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu hatinya sangat cinta kepada Allah. Kenapa? Karena orang beriman itu selalu merasakan kebaikan Allah, nikmat Allah yang menyertai di dalam dirinya, yang menyertai di dalam hidupnya. Mampukah kita berlepas daripada nikmat Allah walau sekejap? Tidak mampu. Kita tidak mampu berdiri sendiri dengan diri kita. Kita selalu bergantung kepada Allah. Kita selalu artinya berhajat kepada Allah tiap waktu, tiap saat, tiap detik kita. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Hai seluruh umat manusia, kalian adalah orang yang selalu bergantung, berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sadar bahwa diri kita selalu berhajat kepada nikmat Allah, berhajat kepada kebaikan Allah, kita akan merasa bahwa diri kita adalah hamba yang betul-betul tidak bisa melakukan apapun dan berbuat apapun tanpa pertolongan Allah. Maka ketika kita mampu untuk melakukan dan berbuat, mengerjakan apa yang kita lakukan, di sana kita merasa kebaikan Allah. Semakin merasa kita akan kebaikan Allah di dalam hidup kita, maka semakin bersyukur kita, semakin timbul di hati kita rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah timbul di hati kita rasa cinta kepada Allah, berarti telah memancarlah iman di dalam dada kita, di dalam hati kita. Cinta akan berbuah cinta, cinta akan berbuah rindu, rindu akan berbuah keinginan untuk bertemu. Maka tidak ada di dalam hati orang yang beriman itu karahiyatul maut, tidak menyenangi dengan datangnya kematian. Orang yang beriman itu dia rindu kepada Allah, dia rindu ingin bertemu kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Orang Yahudi mengaku kami adalah orang yang cinta kepada Allah. Allah berfirman, kalau kalian betul cinta kepada aku, cinta kepada Allah, maka cita-citalah akan kematian. Maka orang Yahudi tidak berani mencita-cita kematian. Tanda apa? Mereka hanya berucap di lidah bahwa kami cinta kepada Allah, tetapi cinta mereka hanya sebatas lidah, tidak sampai ke dalam hati mereka. Karena orang yang cinta tidak akan pernah tidak ingin bertemu dengan orang yang dicintai. Maka iman mengantarkan kita kepada cinta kepada Allah, kerinduan kepada Allah, yaitu wafat dalam keadaan iman, husnul khatimah. Inilah cita-cita, keinginan, harapan bagi orang yang betul-betul di dalam hatinya tertanam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkannya? Wafat dalam keadaan iman. Allahumma inna bi'iman wa amisna bil-iman wa hsurna fi zuhrati ahlil iman. Begitu. Jadi kalau sudah merasa dipandang Allah, dilihat Allah, amal perbuatan kita timbul di hati kita rasa takut kepada Allah, rasa malu kepada Allah di dalam berbuat dosa dan maksiat. Dan kita tidak akan pernah artinya menunda-nunda di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu siap di dalam melaksanakan tugas sebagai hamba Allah. Kemudian kita jauhkan daripada hati kita itu sifat-sifat yang dibenci Allah, sifat-sifat yang mendatangkan murka Allah kepada diri kita. Apa di antara sifat yang dibenci Allah? Adalah sifat takabur, sifat kesombongan. Jangan sampai kita sebagaimana iblis yang dikutuk Allah, dilaknat Allah, disebabkan karena iblis menyombongkan dirinya kepada Nabi Allah Adam ketika Allah Ta'ala mewahyukan kepada seluruh malaikat untuk menghormat kepada Adam. Maka seluruh malaikat menghormat Adam kecuali iblis. Dengan kesombongannya dan keangkuhannya, menganggap dirinya lebih baik, maka ia menolak perintah Allah. Dengan sebab kesombongannya, iblis dicap Allah sebagai orang yang kafir kepada Allah.
Padahal iblis sudah beribadah selama 70.000 tahun, maka runtuhlah amal ibadah yang dilakukan iblis dengan satu kesalahan, yaitu sifat kesombongan dan ketakabburan. Jangan kita merasa paling berilmu, jangan kita merasa paling hebat diri kita, jangan sampai kita merasa yang paling utama. Sifat kesombongan itu membuahkan menolak yang benar, merendahkan orang lain. Kalau di dalam hati kita ada sifat menolak kebenaran, kemudian lagi merendahkan orang lain, itu termasuk sudah kita di dalam kesombongan. Naudzubillah, sebagaimana iblis dengan kesombongannya runtuh amal ibadahnya. Sudah 70.000 tahun, apalagi kita yang amal kita hanya sedikit, ilmu kita tidak dalam. Ini hendaklah kita menempatkan diri kita di dalam ketawaduan, yaitu kerendahan. Artinya kita pandang semua adalah hamba Allah, semua umat Rasulullah. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, semua adalah anugerah Allah, semua adalah titipan Allah, semua kembali kepada Allah. Sebagaimana Nabiullah Sulaiman dianugerahkan Allah kedudukan yang tinggi sebagai seorang nabi dan rasulnya, sebagai seorang raja, sebagai seorang penguasa, sebagai orang yang kaya raya, dan pengikutnya yang luar biasa banyaknya daripada golongan jin dan manusia. Bahkan angin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Tetapi Nabi Sulaiman tetap menyadari bahwa semua ini adalah dari Allah, milik Allah, dan kembali kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Semua ini anugerah Allah, milik Allah, kembali kepada di dalam hatinya begitu. Allah memberikan semua ini hanyalah sebagai ujian kepada diriku. Apakah dengan ujian, dengan yang diberikan Allah semua ini, kita tetap menyadari bahwa ini adalah milik Allah, kembali kepada Allah, ataukah sebaliknya kita menganggap semua ini adalah keberhasilan kita, kita menganggap semua ini adalah milik kita? Tergantung keimanan. Orang yang beriman mengembalikan sepenuhnya segala-galanya kepada Allah. Tetapi orang yang hatinya terdinding dengan iman kepada Allah, dia akan selalu membesarkan hatinya, dia akan selalu membesarkan dirinya. Jadi itu bebinian, jangan anak sombong lawan laki. Ini mantang-mantang rupa bungas, mantang-mantang artinya awak putih kayak kapas bebanan, mantang-mantang hidung mancung ke dalam, mantang-mantang rambut ikal nang kaya sesaku hadap umpamanya. Mantang-mantang artinya awak bagus alwai sombong lawan laki. Kamabahnya dan macam-macam orang aku setematunya hendak belaki, nak mencari nak harta di kami bikin aku kawa. Biar balu aku nih banyak-banyak nama handang. Merasa baik bang diri, merasa bagus diri. Padahal satu matanya Allah, sebentar aja Allah jika ingin mengambil kecantikannya, diletakkan Allah Ta'ala sakit, garing semingguan, 2 minggu berheraan, ada orang-orang. Pipi asalnya kancang, keriput. Susu asalnya kancang menurun, berataan apa? Ada dan apa-apanya lagi. Apa nama sombong akan? Tuh orang nak bina jago, bina harap bakalahi, harap bertampar. Dapatnya ikan kadang kali beheraan aja, setengah bulan beheraan. Jarang anak-anak, mang lahirkan kita ada kaum lawan, anak aja, makanya tuh. Ada anak berharap kita anak sombong, Allah Maha Kuasa. Jangan sombong kita. Selalulah kita artinya mengisi waktu kita, mengisi hidup kita dengan ilmu dan amal saleh. Isi terus ilmu, jangan artinya kita merasa puas dengan ilmu yang kita miliki. Wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nabi Musa sudah mencapai derajat nabi dan rasul. Masih haus dengan ilmu, masih mau mengaji, masih mau belajar kepada Nabiullah Khadir alaihi salam. Padahal pangkat Nabi dan Rasul, Nabi Khadir hanya sekedar nabi. Ataupun riwayat ahli tafsir menyebutkan Nabi Khadir itu adalah sebagai seorang wali.
Mengapa seorang Nabi Rasul mau mengaji kepada seorang wali? Karena perintah Allah, wa qur rabbi zidni ilma, tuntutlah ilmu kepada siapapun. Nah, begitu. Nah, karena Nabi Musa sebelumnya ditanya oleh Bani Israel, adakah yang lebih mengetahui selain engkau, hai Musa? Aku nih Bang, Nabi Musa sudah lebih mengetahui alim. Maka Allah menegur Nabi Musa, hai Musa, ada lagi yang lebih hebat ilmunya daripada ikam. Nah, itu Nabi. Menjauhkan diri daripada sifat kesombongan, lawan keluarga, lawan siapa aja kita. Ini merasa diri sudah berpangkat jadi guru umpamanya, lalu ada heran-heran lagi di kiau anak. Oh, nak, dakon, utuh maginya, orok apa aja. Ya. Nah, kemudian kita hendaknya menjauhkan diri kita, hati kita daripada bersifat keserakahan. Jangan serakah. Ya kan? Ingat kayak kisah kura-kura lawan warik, sama-sama bertanam pisang. Nah, cuma artinya warik hanya berbuah, habis dari pisang dihantuknya. Ada kura-kuranya sampai masak ya, itu tetap saja. Jadi ujar artinya warik lawan kura-kura, koi kura-kura. Hakun kaikam kunai kiyakum, pisang ikam. Ya hakun aja. Tapi dia warik ada syaratnya, apa syaratnya? Bagi dua kita. Oh, bagi dua. Ayo jadi kura-kura. Artinya kura-kura kalau ada kau menaiki seorang. Lalu dinaiki oleh warik. Rupanya warik ini kan sudah naik, ngantuknya lagi. Kanyaman. Habis. Ada menggadang lagi. Lalu ampunnya itu si kura-kura. Oh, kura-kura ukur warik jadi kura-kura. Digandang bangun dah. Munyokan daman baring anda, ujar kura-kura pisangnya, kulit pisangnya barang. Napa jar kulit pisangnya gini nyaman jar. Kan warik itu serakah, benar jangan kita serakah. Hendaklah kita bersifat qanaah, menyukuri apa yang sudah diberikan Allah. Supaya kita selalu artinya hati gembira, tidak sedih dan duka cita. Qanaah bersyukur kepada Allah. Selalu sabar di dalam menghadapi ujian cobaan, karena hidup tidak ada yang terlepas daripada ujian dan cobaan. Baik yang menimpa diri kita, bini kita, anak kita, macam-macam. Harta benda kita mesti ada ujian cobaan, karena hidup di dunia begitu. Tinggal lagi kita menyikapinya dengan kesabaran. Hati jangan sampai panas, hati jangan sampai gelisah. Pertama, kita dengan berprasangka baik kepada Allah bahwa ujian cobaan yang datang kepada kita ini mendatangkan suatu kebaikan. Kita berprasangka baik kepada Allah. Ana inda zanni abdi bi. Aku kata Allah selalu mengikuti apa yang diprasangkakan hambaku terhadap diriku. Kalau kita menyangka ini baik, insyaallah baik. Umpamanya keluar masjid, sandal hilang. Oh, sangka baik kita. Mungkin Allah ingin memberi sandal yang asli. Kulitnya asli. Harus yang sandalan. Sangka baik. Nah, insya Allah apa yang kita prasangkakan kepada Allah itu yang diberi Allah. Hilang iwak haruan. Oh, mungkin Allah hendak memberi aku nih kambing. Nah, itu dia sangka baik-baik tahu. Soalnya disebutkan sore orang mencari kambing baba selamatan. Mun haruan itu mana seorang menyayangi, mana seorang menghubungi, mana seorang menyanganya. Lakah. Hari ini masak sudah kambingnya nyaman pada haruan. Lawas sudah artinya hendak berdatang lawan silubinian itu. Sudah setengah hendak berjadian, hanya belaki ke lainnya, seorang tinggalkannya. Sangka baiknya, mungkin Allah Ta'ala hendak memberi yang lebih bagus lagi daripada ini. Sekalinya terkawin sama orang balu, bagus badannya itu bujang di balu, bagus balu kan bagus bujang aja. Bagus balu, bagi hendak orang balu.
Nyaman kada lapah lagi ya kalau orang balo. Nah, orang balo kada lapah lagi. Bah kada lapah mau orang bujang lapah kalau. Nah, ada kalau kesah. Orang bujang kayak orang balo. Soalnya malam pertama membelakangi nang laki. Jadi isuk bepadah lawan nang kuitan bahjar. Bini ulun bahaya membelakangi ulun guring jar. Kayak apa aja nah kayak ini jar. Kawin orang balo ini jar. Nah, jana abah nyawa tuh ada paham, ada mengerti. Kenapa orang baca? Sebenarnya bini nyawa tuh membawai nyawa. Iyalah baca, iya. Nah, inya membelakangi itu maksudnya jana abah minta paculakan kali BH. Iyalah baca, malam berikutnya. Ya kah, membelakangi, tapi tahu sudah artinya nih, jurusnya. Isuk sudah dapat lawan abah, ya pak, nak dan abah. Terus sebujur bahaya jadi pian itu, dasar minta paculakan kali BH. Nah ya jadi abah, enggak di pengalaman tahu lah. Ini orang balu tuh kayak itu bang, jadi abah ya kahnya suka membawai. Nah jadi kayak itu caranya. Nah jadi jangan sangka jahat jual, ngatumpangnya. Sangka baik aja kita lawan Allah, jangan sangka jahat. Jangan kepada Allah, kepada sesama hamba Allah kita hati pun sangka baik. Jangan menyangka orang kata-kata, jangan sangka A, sangka B, sangka C, sangka D. Juga talan sangka D lah. Sangka baik aja kita. Bahari itu ada orang dapat ijazah ilmu dari gurunya, apa namanya sangka pasti bujur. Si Ahmad lawan si Adul. Mat jadul. Apa nang di dalam artinya kotak orang ujar si Ahmad dalam kotak orang itu dulu baras lawan intalu nyopang apa dul ya sama aja buka kotaknya dasar bujur intalu lawan baras apa nang disangka bujur lewat orang membawa kantongan ujar Ahmad dul nah apa itu dalam kantongan orang itu jadi ujar artinya ujar syadul dalam kantongan orang itu walau bejarang nyopang apa sama aja walau bejarang buka kan udah walau bejarang apa aja yang disangka yang ditangguh pasti bujur. Nah, kenapa lewat kai ini lewat berjalan jalan benggang aja kan lalu si Ahmad dan si Adul ini menangguh mat apa jadi kai itu jalan benggang jadi jalan Ahmad karena sini sakit pinggang nyopang dulu kenapa nah menurut unda sini berbisulan akan apa beda tangguhan kita maka anak biasa tuh selalu sesuai ada bisa berbeda nah, jadi ujar artinya Ahmad Adul ini aja sudah nah asli ini ilmu aku ilmu kamu lah kita takuni langsung kayak ini langsung aja artinya dikiau kai napa aja kai kasih hadangi setemat hadangi ayo aja kai hadangi setemat tunggu sebentar napa aja kai kami ini kaya diberi ijazah oleh guru apa nang ditangguh apa nang artinya disangka pasti bujur nah, bagus saja kenapa jadi melihat pian ini berbeda tangguhan kami melihat pian jalan benggang ujar artinya si Ahmad pian sakit pinggang ujar si Adul pian berbisulan nang mana nang bujurnya sakit pinggang kau berbisulan kan pian jadi jalan kena benggang aja bah nyawanya matai dulai jalan kai menanggung undah kita ini jangan anak menanggung orang menanggung diri seorang aja gini bisa aja luput nang jadi undan di jalan benggang kenapa gerak karena undan ini tadi ya kah menyangka diri undan bahkan tut sekalinya tak cirit undan kiranya takkan saya kecirit kayak bisa Allah aku jar ada asa bakantut jar kantut takkannya saya kacang keluar nah salah sangka paksa bebesus jar kayak kada benggang ini libut murid paksa benggang kayak jangan nak menyangka orang jangan menyangka diri seorang ingin luput juga jadi sangka baiknya kita lawan orang yang sangka bagus ya. Orang mengatakan baik itu lah kita sangka siapa tahu ini kita mati beriman nah macam itu menyangka baik itu kada jadi dosa nah jadi dosa itu nyangka jahat nah jadi hati dibaiki, hati dibagusi. Nah, kemudian lagi jangan pamalar kita lah, jangan engken, jangan bahaya, jangan pelit. Nah, karena harga surga itu pemurah. As-sakhiyu habibullah walau kana jahila
Urang pamurah itu kakasih Allah walaupun inya jahil macam awam. Urang berilmu bang. Wal bakhil adullah walau kana alim. Urang bakhil walau berilmu menjadi orang yang dibenci Allah. Jadi laki-laki bini-bini ya kan jangan terlalu pelit kita ini hidup jangan. Apa yang bisa kita berikan kita berikan. Jangan abah sedekah tuh mahadang sugih. Udah jangan sugih jangan sedekah. Jangan apa nang ada. Kadang kau bersedekah dengan harta tenaga pikiran sampai ujar Nabi at-tabassum sedekatun, senyum itu pun sedekah. Senyumnya sedekah. Jadi jangan pelit bini-bini nang di rumah. Jangan pemalar lawan laki. Siapakan makan laki nang nyaman. Sayur mayurnya, lauk pauknya 4 sehat 5 sempurna. Nasi, iwak, tahu tempe, sayur 4 sehat. 5 sempurna apa? Minuman susu. Kada kau nongkar susunya kelarangan, susu ada di parang. Ini yang paling sehat kau lah. Kamu nang susu dan kau susu bendera, susu Indomilik itu biasa aja minum itu asal reaksinya tuh biasa aja. Tapi kalau susu nang ada ini ngut ya. Nah asli Allah. Nah jangan pelit kita, jangan bakhil lawan harta. Apalagi di jalan kebaikan gasan kita juga untuk kita juga. Apa aja ini corona. Sebab corona nih sedekah kita tingkatkan. As-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah menolak bala. Ini gara-gara corona timbul api bersedekah lalu putang kita. Jangan. Ya kan? Apa yang ada terlibat kada kau banyak sedikit. Apa yang bisa dilakukan itu kan? Jangan bakhil. Kasihan panglah mun kita nih bisi bini pemalar di rumah. Nungkar iwak nang layu-layu. Mapina apa itu disangka bilang pangar baunya. Kasihan nang laki itu nang bini bang pemalar habis awak urus asling kayak patek kelayangan plastik gara-gara nang bini pemalar banget. Iwak wadi bah. Ini kan menyehatkan laki, ini mematiakan laki. Iwak wadi terus laki dah tinggi. Mbah nang makan wadi itu dagung merabah. Serajur innalillah apalagi. Nah kemudian sesudah artinya Rasulullah tadi hati sini dibersihkan, diberi tanda cap sebagai Nabi yang terakhir, lalu Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril dengan mengendarai burak itu wah ya dabatun binatang surga. Tawilun bentuknya panjang, abyad warnanya putih, fawqal himar wa dunal baqal. Ukurannya lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada banggal kambing kacang. Ini burung ini dikendarai oleh para anbiya dan Rasul sebelum Rasulullah, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah juga mengendarai akan burung ini. Ketika akan membawa Ismail dan ibunda Ismail yang bernama Hajar untuk artinya dibawa ke Masjidil Haram ke Makkah waktu itu. Untuk diisolasi. Nabi Ismail beserta ibunya yang bernama Hajar diisolasi. Di mana? Inna baitikal muharram, di hadapan Baitullah. Kalau ada orang siapa-siapa waktu itu. Nah kemudian setelah artinya Rasulullah mengendarai burak, sebelum burak ini ditunggangi Rasul, burak ini artinya bagagah. Bahasanya bagagah. Lalu ditapak oleh malaikat Jibril. Burak kenapa ikan ini begagah-gagah? Ini tahulah jangan buat ikan ini kurang nang paling mulia. Badap-adap lawan Rasulullah. Lalu burak ladiranai. Maka malaikat Jibril mendampingi Rasul di sebelah kanan, malaikat Mikail di sebelah kiri. Berangkatlah Rasulullah sampai kepada suatu tempat. Di situ banyak pohon kurma. Lalu Nabi Rasulullah disuruh oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, biar turun di sini.
sembahyang dulu 2 rakaat. Sembahyang Rasulullah 2 rakaat. Sudah selesai sembahyang, berangkat lagi, ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, tahulah pian tadi di mana sembahyang? Ada tahu. Engkau wahai baginda Rasul sembahyang sholat tadi di Thaibah, di Madinah. Di situ karena pian akan berhijrah. Sampai lagi kepada suatu perkampungan. Di situ ada pohon. Lalu Nabi sembahyang di situ. Kemudian artinya setelah selesai sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunatnya berangkat pulang mengendarai Ibrahim. Lalu di perjalanan malaikat Jibril menanya Rasulullah, tahulah pian di mana sembahyang tadi? Ujar Rasulullah, ada tahu. Nah pian tadi sembahyang di Madian, di kampung Madian. Tepatnya di bawah pohon dahulu Nabi Musa pernah beristirahat di situ. Nabi Musa kan artinya pernah menampar orang, mati orang ditampar Nabi Musa. Lalu Nabi Musa ini dicari oleh tentara Firaun. Cari Musa kemana? Nabi Musa artinya waktu itu melarikan diri. Sempat beristirahat di bawah pohon yang bernama Madian. Nah, Madian ini suatu perkampungan yang terletak di tepi Bahrul Ahmar, Laut Merah. Berpintangan dengan kampung daerah yang disebut dengan Tabuk. Itu kan Nabi pernah terjadi perang Tabuk, daerah berdekatan dengan Wadi Shu'aib. Di Madian itu sembahyang Rasulullah. Nah kemudian berangkat lagi sampai di suatu tempat yaitu di bukit. Sembahyang Rasulullah di situ 2 rakaat. Setelah selesai sembahyang berangkat lagi oleh Jibril. Kemudian artinya di perjalanan ditanya lagi oleh Jibril, di mana pian tadi sembahyang? Mau tahu lah, kalau tahu. Pian tadi sembahyang di Tursina. Itu bukit dahulu Nabi Musa bahalwat di situ. Dan mendapat wahyu daripada Allah, mendengar kalam Allah di situ. Ujar malaikat Jibril. Berangkat lagi sampai kepada suatu tempat. Sembahyang pulang Rasulullah di situ, disuruh Jibril jawab. Jibril itu sembahyang 2 rakaat. Untung sembahyang 2 rakaat, ditanya lagi oleh Jibril, tahulah pian wahai Rasulullah, di mana pian sembahyang? Ada tahu jar Rasulullah, pian tadi sembahyang di suatu tempat dulunya di situ Nabi Isa dilahirkan. Apa petunjuk dari Isa dalam peristiwa ini? Bahwa Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril untuk mengambil keberkahan di tempat-tempat mulia. Di mana tempat mulia itu? Tempat di mana seorang nabi atau seorang wali Allah pernah menginjakkan kakinya, menyandarkan badannya. Apa-apapun yang dilakukan oleh seseorang tersebut sebagai seorang nabi atau rasul di tempat itu, maka tempat itu mengandung keberkahan. Apalagi Nabi Isa. Waj'alani mubarakan aynama kunt. Allah menjadikan aku di mana aku berada, di situ ada berkah, ada kebaikan daripada Allah. Maka itu Isra Mi'raj apa? Di antaranya yang diajarkan Allah kepada Rasul apa? Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini Masjid Aqsa dikelilingi dengan keberkahan dari Allah. Lalu untuk mengambil berkah itu artinya apa? Bisa kita berdoa kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Bisa kita di sana membaca sholawat, beristighfar kepada Allah. Sampai kita di Jabal Nur, kita sembahyang di sana. Sampai lagi kita artinya di Jabal Uhud, Rasulullah SAW berperang. Apa artinya kita gawe berdoa kepada Allah? Itu mengambil berkah, menandakan kita ini hamba Allah yang tidak memiliki apa-apa, haus dengan kebaikan daripada Allah. Arti berkah itu kan kebaikan. Ziyadatul khair ala khair, bertambahnya suatu kebaikan di dalam suatu kebaikan. Karena setiap tempat itu tidak sama. Ada yang dilebihkan Allah, ada yang diistimewakan Allah. Salat di Masjidil Haram beda dengan yang di lainnya. Salat di Masjid Nabawi beda dengan yang di lainnya. Nah ini keberkahan. Nah, jangan artinya kita ini menjadi orang yang anti berkah, jangan. Kemudian di tengah perjalanan Rasulullah melihat Ifrit itu jin membawa obor api. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan perlindungan kepada Rasulullah. Baca ini wahai Rasulullah.
Dibaca oleh Rasulullah, akhirnya jin itu artinya padamlah apinya. Dan iblis jin itu nanti menjadi jatuh, gugur, kadang lagi hendak melompat. Nah ini kalau kita berjalan di tengah lorong, di tengah perjalanan, ada melihat rintangan macam-macam, gangguan, baik secara nyata dari manusia ataupun jin, kita jangan ada ingat berlindung kepada Allah. Nah, a'udzubillahi karim. Nah, sehingga kita diajarkan wiritan-wiritan, ratibul hatta dibaca pagi atau sore. Hendak guring, jangan asal guring, berdoa dulu lawan Allah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, diupakan di tangan kita, diusapakan seluruh batang tubuh kita. Dihalat diri kita daripada segala gangguan kejahatan orang yang hendak membuat jahat lawan kita. Nah, dengan perlindungan Allah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hidup jangan sampai kita lupa berlindung kepada Allah daripada setiap gangguan kejahatan yang kita kada tahu kapan kejahatan gangguan itu datang kepada kita. Nah, baca Yasin di waktu pagi, baca Yasin di waktu sore. Karena fi amanillah, orang yang baca surah Yasin waktu pagi akan mendapatkan keamanan sampai di waktu sore. Baca waktu sore sampai pagi dapat keamanan daripada Allah. Nah, ini kita hidup hendaknya menuntut perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kena hipnotis, kadang-kadang ya kan. Nah, macam-macam itu kan tindakan kriminal, kejahatan. Secanggih apapun, semodern apapun tindakan kriminal kejahatan, satu aja. Kalau kita ingin terhindar, minta perlindungan kepada Allah. Kadang akan berfungsi keahlian ilmu orang seperti itu. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan sirna dan hancur terkecuali zat Allah yang bersifat kemuliaan itu yang tidak akan pernah hancur. Nah, kemudian Rasulullah SAW di dalam perjalanan itu melihat gambaran. Ada orang artinya di hari itu bertanam, hari itu juga memanen. Jadi Rasulullah menanyakan lanjut siapa itu? Itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Amal kebaikan mereka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan terus, kemudian mencium Rasul bau harum. Bau harum apa ini wahai Jibril? Jibril menyatakan ini adalah bau harum yang bersumber daripada kubur Masitah. Masitah itu adalah pembantu pelayan di kerajaan Firaun. Di waktu artinya Masitah menyisir akan rambut anak Firaun, Masitah artinya waktu itu kelepasan memegang sisirnya dan terjatuhlah, dan Masitah mengatakan Bismillah kaisa Firaun, dengan nama Allah celaka Firaun. Jadi ujar anak Firaun, anak-anak Firaun, ada ikam bisa Tuhan selain daripada abahku? Ada, Tuhanku Tuhan ikam Allah. Mun kaya itu ikam kulaporakan lawan abahku. Lalu dilaporakan lawan Firaun. Bah, tuh Masitah bahaya. Inya bertuhan lawan Allah, ada bertuhan lawan pihak. Ya kan? Apa tindakan Firaun? Jadi Firaun bujuk Masitah supaya inya tetap beriman lawan aku. Ada bertuhan lawan Allah. Lalu dipanggil Masitah, jadi Firaun, bujurkah Masitah ikam Tuhan Allah? Bujur. Tuhanku, Tuhan ikam wahai Firaun adalah Allah. Mun ikam artinya kada hakun, umpat lawan aku jadi Firaun, beriman lawan aku tetap Tuhan Allah Taala, ikam ku mati serumahan. Masitah bisi laki, bisi anak laki-laki dua ekor. Jadi Masitah bagus saya memati kami, tanah makan kumpulkan kami jadi satu. Lalu Firaun menyuruh anak buahnya, cari artinya kawah mengganal, isi banyak, hidupi api. Setelah kawah itu dipanaskan, mendidih airnya, Masitah kayak apa? Tetap jaga, beriman lawan Allah, tetap ujar Masitah. Kalau kayak itu ikam bercampur. Maka namanya pamulaan bercampur adalah lakinya Masitah dan anak-anaknya. Itu Masitah ini membawa anak-anak masih digendongan, masih menyusu. Rasa ada purun, rasa ada tega bercampur di dalam artinya apa kawah itu tadi. Maka anak-anak masih dalam keadaan menyusu, bapander berkata-kata kepada ma, bujur maepian, jangan ragu lagi. Imam mendengar anak macam itu, langsung Masitah menceburkan badannya di kawah yang artinya di situ air mendidih. Maka wafatlah Masitah beserta keluarganya. Masitah dicium Rasulullah bawa harum kuburnya.
Ini menandakan bahwa masih telah mendapat karamat daripada Allah. Siapa yang mengingkarkan karamat? Arti karamat itu apa? Amrun khariqun lil ada. Perkara yang menyalahi perkara yang kebiasaan atau keganjilan. Jadi sampai artinya hal itu dirasakan oleh Rasulullah. Padahal masih itu wafatnya zaman Nabi Musa. Antara Nabi Isa saja dengan Rasulullah sudah 500 tahun lebih. Ini sudah artinya sampai ribuan tahun masih. Kenapa? Iman masitah itulah yang menjadikan harum. Iman masitah itulah yang menjadikan selalu masitah itu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita punya ulama, kita punya guru-guru yang artinya mereka telah wafat mendahului kita, yang sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun jasad mereka terkubur di dalam perut bumi, sedikit pun tidak hancur jasad mereka. Jangankan jasad mereka, kain kafan yang mereka bawa pun tidak ada sedikit jua pun kotor. Bahkan paku terbelah sedikit pun tidak bertengkar. Padahal sudah artinya apa? 50 tahun silam wafatnya, meninggalnya. Kenapa? Karena itulah iman akan menjadikan seseorang selalu di dalam pemeliharaan Allah, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga senantiasa melimpahkan rahmatnya, hidayah taufiknya kepada kita semua, memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan. Wafat dalam kalimah husnul khatimah ala hadhihi al-Fatihah.